Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat kita sertakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Datu Suban atau sering disebut lengkapnya Datu Syaiban bin Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan Kabupaten Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai tingkat martabat tinggi dan mulia, karena ilmu dan amal agamanya sangat luas dan lengkap. Di samping itu, beliau mempunyai kepribadian yang ramah dan paling disegani oleh masyarakatnya terutama para muridnya. Datu Suban adalah guru dari semua datu dari orang Muning. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli ilmu taguh kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu mali rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang beliau miliki banyaklah orang berdatangan untuk menuntut ilmu kepada beliau. Di antara murid beliau, ada yang paling terkenal 13 orang yakni 1. Datu Murkad 2, Datu Tamim Karsa 3, Datu Niang Talib 4, Datu Karipis 5, Datu Ganun 6, Datu Argih 7, Datu Ungku 8, Datu Labai Duliman 9, Datu Harun 10, Datu Arsanaya 11, Datu Rangga 12, Datu Galudiang Bulan 13, Datu Sanggul. Kemudian, di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan beliau selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, ilmu marifat, dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Hal ini tidaklah mengherankan karena sebelum Datu Suban mengajarkan ajaran makrifat melalui tarekat Nur Muhammad ini, dulu pernah seorang ulama Banjar sebelum beliau yaitu Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari telah menulis risalah asal kejadian Nur Muhammad itu, yang naskahnya ditemukan oleh seorang orientalis bangsa Belanda R.O. Winestedt. Datu Suban dikenal sebagai waliullah. Beliau memiliki karamah kasyaf yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka yang kemudian hari dinamakan Kitab Barencong. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Datu Sanggul Abdus Samad, murid terakhir yang belajar kepada beliau, karena menurut pandangan kasyaf beliau hanya Abdus Samad kiranya yang dapat menerima, mengamalkan dan mengajarkannya untuk generasi berikutnya. Adapun karamah beliau yang lain adalah beliau mengetahui ketika akan tiba ajalnya, ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau, ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh beliau keluar lagi cahaya berwarna putih amat cemerlang, besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya, terutama yang 13 orang tersebut. Setelah semua muridnya berkumpul beliau berkata, "Murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini. Karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi, nanti malam sekitar jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah surat An-Nahl ayat 61 yang berbunyi, "Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan maka tidak seorang pun yang dapat memundurkannya dan juga tidak ada yang dapat mempercepatnya." Mendengar ucapan beliau itu semua yang hadir diam membisu 1000 bahasa. "Nah, waktuku hampir tiba," kata Datu Suban memecah kesunyian suasana syahdu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datu Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, perhatikanlah. Apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada. Kalau ada masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati, tetapi bila aku menjadi tiada berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna." Setelah berkata demikian beliau diam, kemudian meletuslah badan Datu Suban dan timbul asap putih, hilang asap putih timbul cahaya nur, yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan.
Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu, kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un."